Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak hebat, anak-anak kreatif, dan anak-anak penerus bangsa. Salam budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari seni budaya. Nah, sebelum mempelajari ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Miss akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kalian bisa memanggil Miss Nina. Jabatan Miss sebagai guru mapel seni budaya 7+1 dan 7+2, sekaligus wali kelas 7+2. Untuk kelas 7+2 mungkin sudah tidak asing ya dengan Miss. Nah, untuk 7+1 semoga kita bisa menjalin lebih harmonis untuk kedepannya. Oke, baik anak-anak. Langsung saja kita mulai. Sebelum memulainya, apa sih yang kalian ketahui tentang seni? Terutama seni budaya nih. Ada yang tahu? Silahkan jawab di kolom komentar. Seni menurut Miss merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan perasaannya, bisa melalui pola pola atau prinsip-prinsip lain yang telah ditentukan oleh perasaan sendiri. Nah, untuk budaya itu bisa dibilang sebagai ciri khas suatu negara. Oke, langsung saja di sini kita masuk pada bab 1. Nah, pada bab 1 ini kita secara garis besar masuk ke dalam seni rupa, di mana bab 1 ini akan menjelaskan mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, kita akan bahas nih satu-satu. Apa sih pengertian dari menggambar? Apa sih flora itu? Apa sih fauna itu? Apa sih contoh dari alam benda itu? Nah, di sini kita akan bahas semuanya tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, sebelumnya kalian dalam bab 1 ini kalian harus dapat mengapresiasi, berkreasi dengan mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, alam benda di Indonesia. Kemudian kalian juga dapat mendeskripsikan keunikan dari flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Kalian juga diharapkan dapat mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda, serta kalian diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Jadi maksudnya setelah kalian nanti ada tugas menggambar, kalian harus menjelaskan bagaimana isi dari gambar yang kalian buat. Oke, baik anak-anak, bisa kalian lihat ini adalah beberapa gambar dari flora, fauna, dan alam benda. Nah, ini termasuk ke dalam fauna. Ya, ini masuk ke dalam fauna juga. Nah, bunga ini termasuk ke dalam flora. Bunga ini juga termasuk ke dalam flora. Nah, si benda ini termasuk ke dalam alam benda. Nah, alam benda ini luas ya jangkauannya. Nah, ini contohnya termasuk ke dalam alam benda. Oke, anak-anak, di sini Miss akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari menggambar. Menggambar pada awalnya ia berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu drawing, yang artinya kegiatan yang menggunakan daya imajinasi serta memakai banyak pilihan teknik
dan alat gambar. Pada intinya, menggambar itu adalah proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Nah, bisa dilihat di sini dalam menggambar itu kita melibatkan 4 aktivitas. Yang pertama, kita melibatkan aktivitas fisik kita. Aktivitas fisik ini berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan atau melibatkan aktivitas mental kita. Nah, mental kita ini berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta. Baru nanti akan tercipta sebuah lukisan misalkan ya. Kemudian imajinasi. Imajinasi juga ini kita berhubungan dengan kreativitas dalam menuangkan pikiran ya. Kemudian objek bantu. Objek bantu ini berhubungan dengan daya imajinasi untuk merubah suatu sesuai dengan objek yang ada. Misalkan contohnya begini, ada gambar mangkok dan ada gambar gelas. Nah, itu sebagai objek bantunya. Nanti kalian bisa kembangkan lagi, sama kalian diimajinasikan lagi menjadi sebuah gambar, misalkan gambar apa gitu ya. Oke, selanjutnya di sini dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda ada beberapa komposisi. Yang dimaksud komposisi ini adalah pengaturan letak garis, bidang, warna, tekstur, ruang, bentuk, titik, gelap terang yang menjadi sajian yang menarik dan enak dipandang. Maksud dari komposisi itu seperti itu ya. Nah, di sini ada 5 komposisi. Yang pertama, keseimbangan atau balance adalah cara menggambarkan objek dengan seimbang antar bagian-bagiannya. Maksudnya jadi satu sisi dengan satu sisi lainnya itu sama, balance ya, seimbang. Kemudian kesatuan. Kesatuan itu adalah keserasian dalam mengatur objek gambar sehingga terkesan memiliki ruang antar objek yang saling mendukung. Maksudnya, jadi ketika kita menggambar, dia itu memiliki ruang, kesannya memiliki ruang yang dalam, misalnya memiliki kedalaman yang dalam sehingga dapat dikatakan itu sebagai gambar. Kemudian irama atau ritme. Irama ini adalah menggambar yang maksudnya itu lebih ke irama dalam hal tebal tipisnya, kemudian panjang pendeknya, kemudian kuat lemah dari si gambar tersebut atau garis tersebut, kemudian lurus lengkungnya dan gelap terangnya ya. Kemudian yang keempat ada kontras. Kontras ini adalah peralihan yang diterapkan pada sebuah karya untuk menciptakan suasana ramai seperti memakai warna. Contohnya, kontras itu memadukan warna merah dipadukan dengan warna hijau, jadi dia memiliki kontras yang sangat bagus misalkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada keselarasan atau harmoni. Ya, keselarasan ini adalah suatu penggambaran objek yang memadukan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Ya, jadi dia dipadukan nih antara benda yang satu dengan benda yang lain. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita memasuki cara atau teknik menggambar. Teknik menggambar itu adalah suatu goresan tangan yang dituangkan pada sebuah media yang berasalkan dari ide atau gagasan pokok yang dimilikinya. Nah, maksudnya menggambar itu memiliki teknik tersendiri. Ya, dilanjutkan dengan dia tuh dari teknik itu tuh bisa menggabungkan komposisinya, proporsinya, keseimbangannya dengan baik sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Nah, di sini yang pertama ada teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan ya. Flora itu tumbuh-tumbuhan. Nah, flora ini dia menggambarkan
kesannya itu pemahaman tentang keanekaragaman atau keindahan dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Nah, bisa kalian lihat ini gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 sangat sederhana, bukan? Ya. Gambar 1 ini sangat sederhana. Dia hanya membentuk sebuah lingkaran. Gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Nah, contohnya seperti gambar 1 ini. Kemudian yang kedua, gambar kelopak bunga itu disesuaikan dengan bentuk aslinya. Nah, ini tinggal kita bentuk nih. Misalkan kan tadi awalnya kita cuman bikin bulat-bulat ya. Nah, di gambar kedua ini kita sudah mulai bikin lengkukan pada si daun bunga. Nah, sudah terlihat nih si lengkukannya. Si garis pembantunya yang ada di luar itu yang terlihat seperti lingkaran itu bisa dihapus. Nah, selanjutnya yang ketiga simple, kita tinggal memberi warna. Nah, warna ini bisa kalian lihat dari gambar yang pertama itu kita masuk komposisi pada keseimbangan ya. Kita membuat garis bantunya dulu untuk memberikan kesan keseimbangan. Kemudian masuk ke komposisi kedua itu kesatuan. Kesatuan itu maksudnya kita memadukan garis-garis itu terkesan seperti ruang atau kedalaman ya. Kemudian berirama, maksud dari irama itu adalah garis-garisnya tuh kita bisa bikin lengkukan ya biar daunnya itu terlihat seperti aslinya. Nah, untuk kontrasnya itu kita bisa gradasi warna. Misalkan warnanya itu merah sama putih, ada gradasi warna menjadi warna pink gitu ya. Nah, itu contoh dari teknik menggambar flora. Nah, digabungkan dengan berbagai komposisi seperti itu ya. Kemudian lanjut teknik menggambar fauna. Teknik menggambar fauna atau hewan ini dia memiliki jenis yang berbeda, banyak banget ya fauna tuh. Contohnya ada yang berkaki 4, berkaki 2, ada yang hidupnya di darat, hidupnya di air, pokoknya banyak banget itu tentang fauna. Nah, di sini contohnya Miss ambil ini contoh bebek ya. Yang pertama, untuk bebek kita buat garis bantunya sama seperti bunga tadi bulat, cuman ini oval ya. Nah, ini kita ambil contoh sebagai bentuk badannya. Yang kedua, kita tambahkan. Nah, si bebek ini kan memiliki leher dan juga kepala ya. Nah, tinggal digabungkan tuh si leher dan kepalanya di bagian badan yang oval tadi. Kemudian kita tambahkan juga kakinya. Dan yang terakhir kita tambahkan ekornya. Nah, harusnya ada gambar ketiga ini kita buat lengkukan-lengkukannya seperti itu ya. Nah, baru yang keempatnya itu kita beri arsiran atau warna pada gambar si bebek atau itik tersebut ya. Simple sebenarnya, kalian sebenarnya sudah memahami, cuman ini sebagai teori. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teknik menggambar alam benda. Nah, menggambar alam benda juga disebut sebagai menggambar bentuk. Alam benda yang disebutkan ini contohnya ada kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Nah, di sini ada perpaduan antara tatakan dan juga gelas ya. Yang pertama kita bentuk dulu nih, yang kita butuhin itu gelas dan tatakannya berarti oval bulat kita buat ya, atau bentuk silindris. Kemudian kita buat setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring ya. Kita buat garis bantunya lagi seperti yang dilihat di gambar. Kemudian yang ketiga kita sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nah, kita bisa mengarsirnya atau memberikan warna pada si gambar tersebut. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam alat dan media gambar. Alat dan media gambar sebenarnya banyak banget yang diperlukan dalam menggambar ya. Yang pertama di sini contohnya ada pensil. Kemudian ada pensil warna, kemudian ada krayon,
kemudian ada pulpen, cat air, juga kita di sini ada kertas gambar. Sebenarnya masih banyak lagi ya, seperti cat poster, tinta bak, kuas, terus ada pewarna alam ya. Masih banyak lagi sebenarnya untuk alat dan media dalam menggambar. Nah, ini secara garis besarnya saja, oke? Baik anak-anak, untuk pembahasan kali ini hanya mengenai pengertian, kemudian objek menggambar itu sendiri, kemudian ada komposisinya, kemudian ada teknik menggambarnya seperti apa, dan juga alat bahan untuk menggambar ya. Nah, ada satu titipan kalian untuk kalian. Silahkan siapkan buku gambar. Silahkan siapkan buku gambar untuk minggu depan. Oke, siapkan buku gambar untuk minggu depan. Akan ada tugas untuk minggu depan. Oke, next kita balik lagi ke Google Form mengenai pembahasan tugas. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan bosan untuk mendengarkan penjelasan dari Miss. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.